Sebetulnya lebih angin ya, emang kecapean kayaknya. Mbaknya Kayak juga pilnya bisa pilnya nggak enak, menyakit ya. ngerasa nggak enak di Bisa bagian kayaknya. tenggorokan. Nggak enak sih, Mbak. Nggak enak ya? Tapi Roy, Nah, ya. Khodam yang ada di dirinya Mbak Ipah ini kan kamu bilang sebenarnya baik. Iya. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengirimkan santet, apa memang masih baik sebenarnya? Atau dia memanipulasi kita semua di sini? Bener, memanipulasi kita semua di sini sebenarnya. Sebenarnya nggak baik ya? Sebenarnya tergantung treatment yang kita berikan sih ya. Kalau misalnya kita mentreatment dia baik, dia akan baik. Tapi kalau enggak, ya dia akan enggak. Ini saya lihat satu perempuan matanya sipit banget, mukanya putih gitu, rambutnya panjang aut-autan, gambarnya kayak, saya nggak tahu ini jelasinnya pakai bahasa Indo apaan, tapi intinya bener-bener, ya. Apa Roy? Kamu kayak ketahan untuk ngomong. Ini sosok ini kamu lihat ada di mana sebenarnya? Ini sosok apa Roy? Ini sosok yang selalu menemani Ipa di dalam hatinya. Sorry, saya Wanita. Wanita. Itu kalung buat apa ya sebenarnya? Ya, aku juga Aksesoris. Aksesoris doang kah? Iya. Kok kayak ada meaningfulnya gitu sih? Ada artinya ya? Aksesoris, saya hanya pakai aksesoris. Jujur. Soalnya ini kan kuantum ya. Quantum? What is quantum means? Itu bisa dipakai oleh siapapun? Bisa. Oh, Ya, jadi tidak bahaya kok. maksudnya tidak bahaya? Ya tidak berbahaya, dipakai siapapun boleh. Kalau untuk Anda fungsinya? Hanya aksesoris. Oke. Bener-bener sih, sebenarnya sadis juga nih perempuan rambutnya. Terus kalau nyisir gini, gitu, dan ketutupan semuanya. Padahal dia rambutnya pendek ya, tapi diikuti oleh sosok perempuan. Oke, pertanyaan lagi nih yang paling mendasar lagi saya ulang-ulang. Mau apa sih datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya? Ingin sharing aja. Oh, hanya ingin berbagi saja nih ya? Iya. Nggak usah butuh advice gitu. Kalau bisa ya seperti itu. Loh kan mbaknya bisa mbaknya bisa sendiri. Kok ini? Ini sih sebetulnya kalau untuk saya sudah pernah mencoba Oke. datang ke orang pintar ya. Orang pintar. Nah, di situ dia menolak Oke, karena itu tidak bisa pergi dari kamu. oke. Oh jadi kamu mau minta ini Mbak membuang Membuang. ini sosok Khodam ini, Iya, tapi nggak bisa betul. pergi katanya. Tidak Bisa bisa. pergi, oke. Lalu Just biarkan saja. diikutin aja gitu. Iya. Serem ya? Tapi takut nggak sih kalau misalnya Ketika- nanti udah nggak bisa mengontrol? Kalau sekarang kan masih bisa mengontrol ya kayak. Kalau misalnya nanti suatu saat ada nggak sih kok kemungkinan nanti nggak bisa dikontrol gitu? Bener banget kata Evelyn. Kamu tahu nggak? Begitu kamu ngomong ini ya, saya langsung lihat pisau dapur loh. Ah, kenapa Roy? Pisau dapur, kan kamu bilang tadi nggak bisa ngontrol. Ketika saya lihat kataku nggak bisa ngontrol, kok saya lihat pisau dapur di dia ya? Ini kayak, maaf ya, saya nggak apa-apa ya bongkar-bongkaran. Ya, saya menceritakan apa adanya. Pisau dapur itu seperti kayak, Tuh diri Roy. Ini Riz. Itu kejadian apakah itu sendiri. pernah terjadi sebelumnya? Tidak. Gak pernah kepikiran untuk melakukan Tidak, itu? tidak. Atau ke orang lain? Tidak pernah. Tapi saya lihat itu loh apa mungkin juga dia nggak sadar karena dipengaruhi sama perempuan ini. Mungkin kayak banyak nutupin sih Iya, aku lihat muka sebenarnya wajahnya. ada Tapi ditahan. matanya tuh berbeda Iya, gitu loh. iya. Apa mungkin efek ini juga atau Iya, sayang loh, udah keluarin aja menurut aku sih ya kayak. udah juga. Keluarin semuanya. keluarin semuanya, Di masker juga sih. Roy, buang sampahnya semua di sini gitu loh. Banyak orang di sana yang menanti untuk kapan nih saya pengen share cerita dengan di program Menembus Mata Batin nih. Nah, kamu dikasih kesempatan sini jadi salah satunya. Kenapa nggak dibuang tong sampahnya sekalian ke sini gitu? Jangan. Iya. Ini banyak yang ditahan gitu. Nggak jadi diri sendiri juga. Itu yang saya lihat sih. Dan saya boleh bertanya ya. Boleh. Kamu bisa memasukkan roh atau arwah ke badan orang lain? mau manggil sosok ini ya Roy? Iya. Mau dicoba.
Ke Maksudnya orang lain dicoba. atau ke diri sendiri? Di orang lain, mediumisasi. Jadi kita coba ya. Ini bukan tantangan atau aku nggak coba-coba, nggak Ngetes. nggak ngetes, Nggak ngetes. nggak ngetes gitu. Cuma mau lihat aja konon si Ipah ini nih feeling saya bisa memanggil makhluk halus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh orang gitu. Tapi ini nggak ngetes, cuma pengen tahu seperti apa sih ceritanya, masuknya, kemudian Untuk diajak komunikasi. betul. Kamu boleh pilih nih sekitar 40 orang di sini tuh. Wow. Random salah satunya kamu cabut orangnya, nggak saya yang pilihin. Ya. Kita, Roy, sorry. Saya tanya ke penonton ya, Ya boleh. yang bersedia untuk jadi medium memanggil sosok gaib teman Anda ini. Iya, Ya. yang bersedia aja. Yang bersedia dulu ya. Siap. Penonton, sekali lagi kalau yang nggak kuat kami nggak memaksa, tapi kami tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam diri Mbak Ipah ini. Karena dia juga mau lepas, mau menghilangkan sosok ini. Ada yang bersedia kah? Ayo dong, siapa dong yang berani? Mbak, Ayo dong, enggak, kita harus Ibu. temuin satu orang. Mas, Mbak bersedia? Bersedia ya? Good. Oke, good. Silakan. Perlu pakai masker nggak? Oh iya perlu dong, harus. Nggak usah. Masker dong. Pakai. Oke dong. Nggak apa-apa, nanti kita blur aja. Nanti kita, oh ya udah oke kita. Pakai mic aja, minta WHM. disiapin. WHM ya. Jadi boleh nanya ya terakhir ya, bukan terakhir. Sekelebat Mbak Ipah ini profesinya adalah seorang supranatural juga ya? Buka praktek nggak? Praktisi. Saya ada praktisi bekam. Oh iya. Ya berarti enggak, saya tidak mempersalahkan profesinya. Gitu. Intinya sih, oh bagus itu gitu. Aku mau ngomong gitu doang. Kan semua orang dikasih kelebihan yang. Ini siapa tadi? Boleh, silakan. Bisa duduk Mbak. Masker. Kosongin pikirannya ya Mbak ya. Ini jadi pemirsa, kita mau mencoba memanggil Hodam, sosok gaib yang biasa menemani Mbak Ipah dengan menggunakan siapa namanya? Ica. Mbak Ica, tubuh Mbak Ica ini. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan kalau bisa diusir supaya meninggalkan Mbak Ipah selama-lamanya ya. Iya. Oke, Kita jauh-jauh deh, Evelyn. Iya. perlu apa Mbak Ada. Ipah? Garam, madu, kopi, bunga? Enggak, tadi ada bunga kering. Bunga kering. Saya Bunga ambil. kering. Iya, bunga kering aja. Mbak Ica, sekali lagi kami tidak memaksa, ya, nggak ada paksaan di sini. Bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Mantap. Tunggu, si Mbak Ipah. Ipahnya akan masukin doang nih. Nanti akan diajak ngobrol. Masukin aja. Oh, Iya. oh, masukin aja. Kita yang ngajak ngobrol atau Mbak Ipahnya? Ya, Nanti mungkin let it flow kali ya. Biar Apa dulu yang aja. terjadi kita nggak bisa nebak. Itu apa ya? Ya, itu Cadangan dong saya kalau mau misalnya dong. dia nggak bisa. Yang mana? Ya, kacamata. kuat energinya ini Mbak. Nggak mau. Kuat ya? Lahir tanggal berapa Mbak? Udah ikut karma. Ya, feelnya kuat. 777, triple 7. 7 Juni. 7 Juni 87. Iya 87. Itu ngaruh ya? Dapat 777 kan? Triple 7, oke. Coba yang lain deh. siapa yang Coba-coba ya, yang lain ya. Cus. Ayo Mas. Kita coba yang lain ya. Cepet. Iya, iya, nanti Energinya ada kuat gue. banget. Tuh, lu masukin. Duduk situ ya. Biasanya kriteria orang-orang yang lemah-lemah ini ya. Ada ciri khas khusus yang bisa masuk. Kayak kesadaran yang lemah atau apa. Ini percobaan kedua ya. Kenapa Mbak Ipah?
bisa masuk juga. Nggak bisa. Nggak bisa Oke, masuk. percobaan kedua gagal. The last chance. Mas siapa namanya? Phil ya. Botak. Mas Botak baik-baik aja? Ini masih Mas Botak. Mas otak. Silakan kembali Mas Botak. Iya, iya. Oke. Siap, baik. Ada lagi yang mencoba? Ini adalah tinggal satu kesempatan lagi. Kalau misalnya ini gagal, berarti artinya bisa... Kamu mau kah? Seorang perempuan. Oke. Kita coba lagi ya Mbak Ipa. Ini bukan ngetes ya, ini cuma tantangan. Tahan ya. Sebetulnya udah lepas sih. Kenapa? Remaja tuh siapa namanya? Remaja Mbak. Siapa Ya, namanya? kosongin aja ya Mbak ya. Chris. Kosongin aja pikirannya. Kosongin ya pikirannya. Kok feel-nya sedih banget ya? Aku ngerasanya feel-nya sedih banget. Kok nggak Mbak. masuk ke rohnya? Feel-nya sedih banget. Mbak ada masalah kan? Mbak ngerasa sedih banget. Ini ada beban yang luar biasa. Oh dia lagi ada beban. Dia lagi ada beban yang luar biasa. Jadi nggak bisa kosong. Gak untuk- konsen, nggak masuk. Dia beban. Ada beban dalam hati dia yang luar biasa. Oke. Dan dia nggak bisa melepas itu. Dia pengen cerita pun nggak tahu kan sama siapa harus cerita. Dan dia mendam sendiri. Dipendam. Oke silakan kembali. Balik tempat Mbak Chris. 3 tantangan telah gagal total. Namun bukan berarti saya tidak percaya. Ya mungkin lagi momennya tidak manjur ya. Saya sih ingin memanggil Siti Jasmiyah, tapi masalahnya belum tentu juga akan masuk ke dalam IPA ya. Coba aja coba. Kalau misalnya, karena- oke, aku punya teman banyak ular. IPA bisa masuk gak ke dalam dimensinya? Saya kasih namanya aja deh, Siti Jasmiyah. Kamu bisa nggak merasuk ke dalam Siti Jasmiyah tersebut? Ini tantangan kedua. Biar saya clear dan apa yang terjadi saya jelas semuanya. Siti Jasmi adalah ular. Ya, Siti Jasmiyah adalah teman saya, ular, dan dia meninggal lalu saya keringkan. Sebetulnya itu yang offset. ada, yang selalu ada. Pikiran saya. Wanita cantik, tapi tubuhnya ular. Dia Bisa. selalu di kereta kencana. Kata Jana. Jika memang gini, saya memang agak tegas ya. Jika memang ketiga-tiganya saya hadirkan gagal, artinya berarti kemampuannya tidak hadir pada malam hari ini. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Atau mungkin memang dalam keadaan yang banyak orang dan lighting yang full penuh, bisa jadi kekuatannya nggak masuk nih rohnya. Nggak maksimal. Ada dua Kemungkinan. opini. Yang tadi yang lightingnya banyak dan mungkin nonton jadi kamu grogi or nervous or something. Kedua adalah memang kamu sebenarnya belum bisa pada hari ini, nggak bisa pada hari ini, nggak fokus pada ini. Nah, itu gagal nih, saya anggap gagal ya. Ya, Kedua, kalian mau dong Ipah sendiri sekarang yang berubah masuk ke dalam Dewi Ularnya Ipah. Jadi Dewi ularnya masuk ke dalam Ya, ke Mbak Ipah ini. betul. Bukan Siti Jasmiyah yang masuk. Kan, tunjukkan sebenarnya apa yang kamu inginkan. Kan kamu ingin share. Baik.
Ih, Itu diambil. Siapa sih? Yang jaga. belatung. Diambil. Hah? Belatung. Belatung. Ada banyak belatung. Iya, masih hidup loh. Masuk. Belum. Tiba-tiba ada belatung dari mana ya, Roh? Dari atas. Biasa teror-teror makhluk gaib itu bisa berupa belatung, kupu-kupu, yang lain, ular. Mereka bermunculan karena berkenaan dengan gaib-gaib yang ada di sini juga. Bentrokannya dengan studio juga ada punya gaib. Jadinya turun ke Akhirnya. bawah gitu. Jadi energi yang bentrok gitulah ya. Betul sekali. Ini sebenarnya energi yang bentrok dari makhluk penghuni studio. Kita kan di sini juga ada penunggunya Iya, seperti iya, itu, dan mbaknya juga Kuat-kuatan punya. lah ya, Iya, banyak. kuat-kuatan sebenarnya. Betul. Mbak Ipa ini sebenarnya punya energi dan akhirnya bentrok dan akhirnya seperti ya, ini muncul gitu. muncul. Oke, Mbak Ipa, saya boleh menarik kesimpulan kah? Baik, Mbak Ipa memang punya kekuatan lebih. Namun sayang, alih-alih ingin memanggil arwah untuk dijadikan mediumisasi, tetapi gagal hari ini. Tapi jangan berkecil hati, mungkin gagalnya hari ini dikarenakan banyak faktor dan sebab. Mungkin lighting yang terlalu terang, lighting itu mempengaruhi ya. Dan kemudian juga mungkin nervous dan banyak hal lagi yang gitu. Tapi saya lihat hari ini gagal. Mbak Ipa ternyata ya mungkin harus lebih mengontrol lagi kali ya, dan mengontrol lagi aja kali ya. Sayangnya dia nggak bisa datang, jadi nggak bisa kita tahu maunya apa dan bahkan nggak bisa diusir untuk pergi ya. Nggak bisa diusir untuk pergi, nggak tahu maunya apa, hanya saja menunjukkan gambaran sekelebat aja, jadi saya bisa lukis wajahnya. Namun sayang, ketika saya ingin berinteraksi malah nggak bisa. Tapi it's okay, jangan berkecil hati, mungkin next time Ya. akan ada waktunya. Tapi Mbak Ipa pengen sosok itu pergi ya? Pengen Sebetulnya sebenarnya. pengen. Oke, apa yang harus dia lakukan sebenarnya, Roy? Kalau misalnya pengen sosok ini pergi, kamu banyakin aja duniawi. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu pusing dengan supernatural, larinya ke gadget, cari-cari yang kayak movie, apalah bla 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 di YouTube dan segala macem. Ya, terus begitu hangout with friends, pergi bersama teman-teman, itu oke banget. Cari kesibukan yang membuat kesibukan Anda yang buat nggak fokus ya. kepikiran ke Fokus ya. hal-hal yang supernatural, yang mistis gitu. Lama-lama akan pergi dan hilang sendirinya. ya. Pasti, udah pasti, karena kan udah ke distract. Jadi begitu ada bisikan, jangan diikutin dan jangan didengerin begitu ya. Bisa diabaikan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ipa. Anda boleh bawa ini apa ya? Ya ini aku agak takut untuk mendekatinya. Itu hanya batu biasa. Batu, Batu cincin. Gak mungkin biasa, ini kayak kainnya tuh kayak kainnya. kain kafan soalnya. Boleh diambil Mbak Ipa. Hah? Oh. Ya. Ya silakan. Iya, terima kasih ya Mbak Ipa. Ya. Jika Anda berbuat kejahatan, maka sebenarnya Anda sedang berbuat jahat pada diri sendiri. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku akrab dengan dunia mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hilman. Selamat malam, Pak. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Boleh. Apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sehari-hari adalah penjaga toko. Oke, baik. Sampai sekarang masih ya? Masih. Apa yang ingin Anda ceritakan pada kami? Saya datang ke sini jujur untuk menceraikan
kekasih saya. Menceraikan adalah- kekasih. Iya, Kekasih berarti belum nikah dong? Mutusin, Mutusin atau untuk mutusin kekasih untuk saya. mutusin? Ya, datang ke sini buat gimana caranya mau mutusin kekasih, mau mutusin orang lewat menembus mata batin gitu? Mau minta pertolongan Koh Roy maksudnya untuk biar bisa lepasin. iya, benar. Oh, maksudnya seperti itu. Kenapa Anda datang ke sini untuk mutusin kekasih Anda tuh kenapa ke sini? Supaya saya lebih nyaman saja. biar Kenapa jadi manusia emangnya? normal. Apa yang terjadi? Kayaknya ada bau-bau ancaman gitu deh. Kayak Mungkin. terancam gitu kali ya. Iya, ada ancaman ya. Seperti apa sih? Kekasih saya itu adalah seorang kutil anak yang berjubah hitam. Jadi Anda pacaran dengan kuntilanak? Iya, Emang bisa kayak gitu? Bisa. Ada banyak yang pernah datang punya pasangan iya? makhluk gaib. Pertama kali pacarannya atau mengikat janjinya itu seperti apa sih? seperti dia adalah kekasih saya yang sangat luar biasa yang saya sangat. Iya, maksudnya gimana ceritanya gitu? Awal cerita adalah saya pernah diputusin seorang cewek. Lalu? Cewek itu telah menyakiti hati saya. Oke. Lalu? Lalu aku bersekutu dengan dia. Anda setelah putus dari seorang perempuan, Anda ketemu dengan sosok kuntilanak. Iya. Lalu Anda bersekutu. Bagaimana cara bertemunya pertama kali? Menggunakan media orang lain, ada yang ngasih, atau Anda melakukan ritual? Semacam saya ritual dulu. Ritual, akhirnya ketemu dengan sosok kuntilanak. Lalu Iya. Anda bersekutu dengan sosok ini. Iya. Berarti memang masnya menginginkan ya? Iya. Apa yang membuat Anda pertama kali berpikir untuk bersekutu dengan makhluk ini tuh apa? Karena- memang balas dendam. Saya sakit hati kepada seorang cewek. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pelampiasan atau mau mencari kuntilanak untuk membalas sakit hati Anda. Ya, untuk membalas sakit hati saya. Tapi emang yakin dengan mas pacaran lagi sama kuntilanak itu mantan mas itu bakalan ngerasa menyesal gitu atau gimana? Bukannya nyarinya yang lebih cantik ya sebenarnya? Cantik banget kali ya kuntilanak. Nggak, ini maksudnya kayaknya minta kuntilanak untuk menyakiti mantan Anda itu. Ya, betul sekali. Tapi emang harus pacaran? Nah itu dia pertanyaannya. Apakah harus sampai pacaran dulu gitu baru bisa mengikuti omongan mas atau? Ini saya Itu curiga. kali ya. Anda bikin perjanjian ya dengan kuntilanak ini ya. Oke. Jadi dia akan mengikuti kemauan Anda kalau Anda jadi pacarnya dia, berpasangan dan menikahi seolah-olah si kuntilanak ini. Ya, Oh, jadi pesugihan ya mas? Bisa jadi. Dan memang itu yang terjadi. Kuntilanak itu memenuhi keinginan Anda. benar. Apa yang Anda inginkan waktu itu? Apa yang Anda minta? Dulu saya pernah disakiti sama dia. Akhirnya saya membunuh, Hah? suruh membunuh. Jadi mantan Anda sekarang udah meninggal? Udah. Biar aku puas. Meninggalnya karena apa? Sakit, kecelakaan, atau bagaimana? Sakit secara tiba-tiba saja. Dan itu yang melakukan adalah kuntilanak yang Anda temui itu? Ya, saya suruh. Tapi apakah mas jadi tenang hidupnya sekarang? Ya, Puas? tenang dong. Justru itu saya jujur datang ke sini. Tapi supaya saya mata mas tuh bukan mata orang yang tenang loh, sangat gelisah itu dan dia makanya tadi gelisah naik naik turun, turun, emosinya. Yang saya sangat emosional. ingin tahu adalah kalau Anda memang merasa tenang, mendapatkan kebahagiaan, kenapa datang ke sini untuk putus dan berpisah dengan kuntilanak pasangan Anda itu? Justru itu saya pengen menjadi manusia normal seperti dulu lagi. Minta pertolongan berarti Ya. sama Koh Roy ya? Betul sekali. Ini hubungannya seperti hubungan suami istri ya? Ya, dulu saya pernah. Dengan kuntilanak ini? Iya, Berarti punya keturunan? belum.
tidak sampai punya anak dari Belum. kuntilanak ini. Dan sekarang Anda ingin hidup normal. Ya, Udah coba untuk berpisah? udah. Melakukan sendiri ritual untuk Udah. berpisah? Cuman gak bisa. Baik. Apa yang dia katakan? Dia menolak Anda atau apa? Bagaimana caranya? Setelah Mas pengen minta pisah, dia bilang apa? Setiap saya pacaran sama manusia, pasti dia akan Berarti udah beberapa orang yang sudah jadi korban udah ada satu. selain mantan Mas ya? Ya, Oh. Oke. Ini sih hal yang harus segera dihentikan ya, Dia. Mas ya. Saat ini ada di sini. sini ada dia. Di sebelah mana? Di situ. Kalau Selfie, Hah? kamu jangan datang ke sini. Ini adalah urusan saya. Selfie. Selfie. Ya, itu adalah sosok kekasih saya. Namanya Selfie. Anda kasih nama. Oke, sebelum Sakral Anda banget kami ajak ketemu dengan sahabat kami pengen tahu nih satu pertanyaan lagi ya. Waktu pertama kali ketemu dan membuat perjanjian, ya bisa dikatakan ada ikatan di situ pertama kali dengan Selfie, Ya, dengan sosok kuntilanak itu. Bagaimana ritual cerita kejadiannya seperti apa? Apa yang dilakukan? Datang ke kuburan, ke goa, ke hutan? kuburan. Kuburan. Ya. Apa yang dilakukan di sana? Saya ritual dengan sendiri. Lalu sosok itu muncul. Sosok itu muncul. Cara memunculkannya seperti apa? Secara tiba-tiba kayak tadi. Diam aja di situ kamu. Ini adalah urusan saya. Oke, dia datang sendiri ke Anda gitu. Anda di kuburan baca mantra atau melakukan apa? Enggak. Gak ritual. Oke, akhirnya datang. Anda minta sesuatu dari dia. Ya, Tapi dia minta apa dari Anda? dia meminta Hmm? supaya saya lebih mencintai dia daripada manusia-manusia. Dan Anda sanggupi Ya, waktu itu ya? Oke, baik. Itu Kalau berarti Mas begitu- salah sendiri dong. Mas menjanjikan sesuatu yang Iya, itu dia. mengorbankan orang lain. Dia nggak nyadar waktu itu bikin perjanjian seperti ini. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ya, lagi dihadapi. benar. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.